Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, Ibu akan menjelaskan subbab lanjutan dari bab transformasi geometri, yaitu subbab yang ketiga, yaitu rotasi atau perputaran. Mari kita kilas balik ke pertemuan pertama kita. Ibu memberikan beberapa gambar-gambar tentang penerapan transformasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari beberapa gambar tersebut terpilih dua yang masuk ke dalam transformasi rotasi, yaitu ada gambar kincir air dan gambar permainan biang lala. Nah, penerapan lain dari konsep transformasi rotasi bisa dilihat pada proses memutarnya roda pada kendaraan, memutarnya kipas angin, proses memutarnya jarum jam, dan lain sebagainya. Kemudian pengertian rotasi. Rotasi atau perputaran merupakan putaran benda pada poros atau titik pusat yang tetap. Rotasi dapat diartikan sebagai transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh θ terhadap titik pusat tertentu. θ merupakan besar sudut putaran. Nah, kemudian pada rotasi digunakan pendekatan koordinat. Untuk arah berlawanan dengan putaran arah jarum jam, maka θ bernilai positif. Sedangkan untuk arah putaran searah dengan putaran jarum jam, maka θ bernilai negatif. Bentuk-bentuk rotasi ada dua. Yang pertama, rotasi terhadap titik pusat O 0,0 dan rotasi terhadap titik pusat P A, B. Selanjutnya kita masuk ke rotasi terhadap titik pusat O 0,0. Rotasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan sudut putaran θ dapat dituliskan dengan R kurung siku O, θ. Untuk lebih memahami tentang bentuk rotasi terhadap titik pusat O 0,0, silahkan amati gambar berikut ini. Di sini dapat kita lihat bahwa titik A yang berkoordinat di X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O dengan sudut putaran θ menghasilkan titik bayangan yang baru A aksen, yaitu di X aksen, Y aksen. Untuk rumusnya kita dapat cari dari berikut. Nah, kenapa ada garis putus-putus di sini? Ini merupakan garis bantu untuk membentuk suatu segitiga. Nah, dari segitiga ini kita dapat menerapkan konsep trigonometri, maka nanti kita akan menghasilkan rumus X, rumus Y, rumus X aksen, dan rumus Y aksen. Nah, dari titik A kita membuat garis bantu AB dan garis bantu OB, maka menghasilkan segitiga OBA. Nah, silakan amati segitiga OBA. Untuk mencari X, kita akan menggunakan trigonometri kosinus. Kita ingat, kita tahu bahwa cos alfa rumusnya adalah cos samping miring. Nah, samping di sini panjangnya adalah X dan miringnya R. Jadi cos alfa sama dengan X per R, atau X kita temukan jadi X sama dengan R cos alfa. Kemudian untuk sin alfa, sin depan miring, depannya panjangnya adalah Y, miringnya adalah R. Jadi sin alfa sama dengan Y per R. Kita dapatkan rumus Y sama dengan R sin alfa. Nah, untuk langkah selanjutnya kita juga membuat garis bantu pada titik A aksen. Ini kita buat garis bantu yang memotong sumbu X di titik C, yaitu kita hasilkan segitiga OC A aksen. Nah, kita juga akan mencari X aksen dan Y aksen menggunakan cos alfa dan sin alfa. Bukan cos alfa, tapi cos alfa plus θ, karena di sini sudutnya
merupakan gabungan dari alfa dan theta. Nah, silakan amati segitiga OCA aksen. Nah, cos alfa plus theta kita temukan samping miring, sampingnya X aksen dan miringnya R. Nah, cos alfa plus theta sama dengan X per R. Jadi X aksen per R. Nah, jadi X aksen sama dengan R cos alfa plus theta. Nah, kita jabarkan rumus ini. Cos alfa plus theta menjadi cos alfa cos theta dikurangi sin alfa sin theta. Nah, kita masukkan R-nya atau kita kalikan menghasilkan X aksen sama dengan R cos alfa cos theta dikurangi R sin alfa sin theta. Nah, di sini kita lihat ada R cos alfa yang tidak lain merupakan rumus dari X, dan juga ada R sin alfa yang tidak lain merupakan rumus dari Y. Nah, kita substitusikan ya, jadi kita hasilkan X aksen sama dengan X cos theta dikurangi Y sin theta. Begitu juga dengan kita mencari Y aksen, kita menggunakan seperti tadi, menggunakan penerapan sin. Di sini sudutnya adalah alfa plus theta. Jadi sin alfa plus theta depan Y aksen, miringnya R. Jadi sin alfa plus theta sama dengan Y aksen per R. Y aksen sama dengan R dikalikan sin alfa plus theta. Kita jabarkan sin alfa plus theta-nya menjadi sin alfa cos theta ditambah cos alfa sin theta. Jadi setelah kita kalikan dengan R-nya juga menghasilkan Y aksen sama dengan R sin alfa cos theta ditambah R cos alfa sin theta. Nah, kita juga menemukan R sin alfa yang merupakan Y yang sama dengan Y dan R cos alfa yang sama dengan X. Kita substitusikan menjadi Y aksen sama dengan Y cos theta ditambah X sin theta. Atau kita dapat juga tuliskan dengan menempatkan variabel X di depan. Jadi Y aksen sama dengan X sin theta ditambah Y cos theta. Nah, langkah ketiga kita membuatnya ke dalam persamaan matrik transformasinya. Jadi dapat dituliskan dengan matrik X aksen Y aksen sama dengan matrik ini X cos theta dikurangi Y sin theta X sin theta ditambah Y cos theta. Atau kalau kita ubah menjadi bentuk perkalian matrik menjadi matrik X aksen Y aksen sama dengan matrik cos theta negatif sin theta cos theta dikalikan dengan matrik X dan Y. Maka kesimpulan dari rotasi terhadap titik pusat O 0,0 yaitu jika titik A, X, Y dirotasikan sebesar theta terhadap titik pusat O 0,0 menghasilkan titik A aksen yaitu di A aksen menghasilkan titik A aksen di X aksen, Y aksen. Nah, rotasi dari titik A dapat dituliskan dengan ini cara bacanya gini ya. A, X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O dengan sudut putarannya theta, maka akan menghasilkan A aksen di koordinat X aksen, Y aksen. Nah, kemudian titik X, Y dirotasikan sebesar theta terhadap titik pusat O 0,0 menghasilkan titik X aksen, Y aksen dengan aturannya atau rumusnya dalam bentuk matriks atau persamaan matriks transformasinya seperti ini. Matrik X aksen Y aksen sama dengan matrik cos theta negatif sin theta cos theta dikalikan matrik
X, Y. Nah, sekian penjelasan dari rotasi terhadap titik pusat O 0,0 dari Ibu. Untuk bentuk yang kedua, rotasi terhadap titik pusat P, A, B nanti Ibu akan jelaskan bukan Ibu jelaskan, kalian yang akan menemukan rumusnya dengan langkah yang mirip dengan rotasi terhadap titik pusat O 0,0. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.